tempat duduk yang nyaman dan mempersiapkan alat tulisnya. Baik, anak-anak sekalian, kita mulai dengan baca doa bersama. Doa mau belajar ya. Ini Ustaz pimpin. Wahid isnani salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, cukup anak sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran matematika di SMP Salam Al-Farisi. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari virus yang mematikan. Amin. Gitu ya. Bagaimana kabar kalian semua? Baik? Tidak ada yang sakit ya di rumah ya? Ada yang ada apa? Baru ada halangan atau ada ujian dari Allah? Ya, satu kali ada ya. Kita selalu dikuatkan dan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, pada sebelumnya kita sudah membahas terkait bab 3 ya, kita sudah masuk bab 3 yaitu tentang relasi dan fungsi. Relasi dulu ya. Jadi relasi itu gambaran umumnya itu seperti memiliki saudara atau hubungan relasi. Ketika itu relasi, maka kita bisa berhubungan dengan siapa saja. Kita bisa bertemu dengan siapa saja, sehingga dari kita satu ini, seorang ini, itu ibaratnya bisa berhubungan atau berrelasi dengan siapapun. Bisa banyak orang. Nah, itulah relasi ya. Jadi gambaran umumnya seperti itu. Jadi nanti ketika ada soal tentang relasi, kalian itu ya, yaitu satu anggota itu bisa menjalin hubungan dengan banyak anggota. Seperti itu. Itu adalah relasi. Kemudian cara menyatakan relasi ada apa aja kemarin? Ada yang namanya diagram panah gitu ya. Diagram panah yang bulat-bulat itu. Nah, nanti dihubung-hubungan. Kalian waktu SD pasti sudah pernah ya menjodoh-jodohkan atau menghubungkan gitu ya. Diagram panah seperti itu. Nanti sesuai dengan soal yang diminta. Misal mintanya apa? Faktor dari hasil 2 kali dari gitu. Kemudian himpunan pasangan berurutan. Nah, pasangan berurutan ini maksudnya adalah itu didapat dari diagram panah. Misalnya ada 2 hubungannya dengan 12. Maka dia ditulisnya kurung kecil, kemudian 2-nya itu sebagai asal ya, jadi yang depan, kemudian 12-nya itu jadi yang belakang. Jadi dalam kurung kayak kemarin terkait ini koordinat gitu ya. Jadi koordinat itu kan yang depan itu X, yang belakang Y. Maka nanti yang sebelah himpunan sebelah kiri anggotanya itu menjadi yang depan. Kemudian himpunan yang sebelahnya, himpunan B gitu misalnya, dia menjadi ketika dia dalam bentuk pasangan berurutan, dia berada di sebelah kanan. Kemudian ada diagram kartesius. Nah, di sini maksudnya adalah koordinat ya. Jadi ketika sudah dalam kurung, dia sudah menjadi koordinat. Yang mana yang sebelah kiri itu adalah X-nya, sumbu X ya, sumbu X yang ini. Kemudian yang sebelah kanannya dalam kurung itu adalah sumbu Y-nya. Yang nantinya ketika itu dihubungkan akan bertemu pada sebuah titik. Itulah titik koordinat. Seperti itu. Kemarin ya. Baik, anak sekalian, hari ini kita akan mengenal temannya relasi. Apa temannya relasi? Fungsi. Apa itu fungsi? Nah, fungsi ini itu hampir mirip seperti halnya dengan relasi. Tetapi dalam fungsi ini, harus baca dulu ya. Nah,
Baik, tidak apa-apa Mas Ilham. Yang penting suara saya terjangkau ya. Semuanya suara saya terjangkau apa tidak? Bisa dibalas? Suara Iya, Enggak, Ustaz. bisa. Baik. Oke, kita sudah membuka whiteboard ya. Semua bisa melihat ya. Sudah diakses ya semuanya ya. Ya, layar putih. Betul sekali. Oke. Baik. Hari ini kita akan belajar terkait fungsi. Fungsi itu seperti halnya dengan relasi. Dia juga sebuah ini ya, menghubungkan ya. Intinya dia adalah penghubung. Cuman bedanya adalah relasi itu dia memiliki banyak hubungan. Relasi itu banyak hubungan. Tetapi ketika fungsi itu cuma satu. Nah, dia hanya memiliki satu hubungan, nggak banyak. Nah, gitu ya. Nah, atau kata lainnya adalah fungsi atau namanya adalah pemetaan. Merupakan relasi khususnya. Jadi fungsi ini juga bagian dari relasi. Relasi khusus. Relasi khusus yang himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Ini ya, maksud dari fungsi adalah itu. Jadi relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi setiap satu anggota dia hanya memiliki satu pasangan di himpunan yang lain. Gitu. Contohnya kalau di diagram panah itu kayak gini. Misal ada ini. Nah, misalnya kayak gini ya. Oke. Oke, misal kita mau ini. Di sini Azam. Nama ya. Terus ada Aaf. Ada Syafiq. Nah, di sini misal nama warna. Ini nama merah. Terus ini apa? Coklat. Misal. Coklat. Ini warna biru. Nah, misal ya Mas, kalau kalian enggak suka jangan. Nah, maksud dari fungsi adalah misalnya Mas Azam suka warna merah, Aaf suka warna biru, Syafiq suka warna coklat. Nah, ini maksudnya dari fungsi adalah seperti ini, bahwa setiap anggota ini himpunan A dan B, ini himpunan, nah ini himpunan siswa, ini himpunan warna. Nah, maksud fungsi adalah Azam di sini dihubungkan dengan warna merah, Mas Aaf dihubungkan dengan warna biru, dan Mas Syafiq dihubungkan dengan warna coklat. Inilah contoh dari fungsi. Ya. Nah, terus kalau relasi bagaimana? Kalau relasi satu di sini itu bisa banyak. Nah, dia bisa banyak. Jadi bedanya itu ya, ingat ya. Ketika nanti disuruh untuk menjelaskan, kalian harus paham untuk membedakan gitu ya. Relasi itu yang bagaimana, fungsi yang bagaimana. Kalau relasi itu satu anggota A bisa mendapatkan lebih dari satu anggota B. Tetapi ketika fungsi itu setiap anggota A hanya dapat tepat satu anggota himpunan B. Nggak bisa lebih. Kalau lebih namanya udah relasi, bukan fungsi lagi. Seperti itu.
Contoh yang lain. Ini fungsi 2 kalinya. Misal ini 1, 2, 3, 4. Ini 2, 4, 6, 8. Nah, hubungannya gini. Jangan lupa panah. Nah, ini misalnya ini C, ini D, himpunan C dan D. Nah, ini ke sini dia mempunyai fungsi apa, gitu ya. Kalau mau bilang ini punya relasi apa, nggak apa-apa. Tapi lebih tepat kalau disebutnya dengan fungsi, karena satu ini dapat satu anggota ini. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya adalah, jadi baca dari sini ke sini. Fungsinya adalah 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena karena 2 di sini adalah 2 kalinya 1. Di sini ada 2 kalinya 2. 6 di sini adalah 2 kalinya 3. Itu ya, jadi bacanya gitu. 2 kali. Entah itu nanti faktor dari, ya, bisa. Ini 1 ke sini adalah 2 kali. Jadi yang dituju ada di sini, ini adalah daerah tujuan. Nah, nanti setelah ini kita bahas. Itu ya anak-anak. Nah, jadi yang namanya fungsi itu ini. Dia cuman dapat 1. Nah, kemudian yang kedua, sekarang kita akan membahas terkait domain, kodomain, atau dan range. Apa itu? Domain. Domain itu adalah daerah asal. Jadi dia daerah mula-mula, daerah asal. Nah, kalau di sini contohnya daerah asal itu yang mana? Domain itu. Yang sebelah kiri. Ini namanya domain. Tak kasih warna yang tidak. Ini namanya domain. Terus yang kedua ada yang namanya kodomain. Apa itu kodomain? Ini adalah daerah kawan. Daerah kawan yang mana? Yang sebelahnya. Ini namanya kodomain. Jadi domain itu semua dari anggota yang sebelah kiri, himpunan sebelah kiri. Kodomain itu adalah semua anggota dari yang sebelah kanan. Dan yang terakhir ada yang namanya adalah range. Range itu namanya adalah daerah hasil. Daerah hasil itu hampir sama dengan kodomain. Jadi range itu yang mana? Range itu yang ini loh. Jadi dia anggotanya. Nah, misal, terus yang membedakan apa Ustadz dengan kodomain? Bedanya adalah range itu dia yang memiliki pasangan di domain. Nah, dia yang memiliki pasangan di himpunan sebelahnya. Contoh. Nah, ini namanya adalah range. Bedanya dengan kodomain apa? Misal ya, kita gambarkan. Begini, terus begini. Nah, kali ini ada 2, 4, 5. Ini ada 1, 4, 8, 10, 11. Nah, sekarang ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini hubungannya apa? Fungsinya apa? Kali juga sama 2 kali. Karena 2 ke 4, 4 ke 8, 5 ke 10. Gitu ya. Ini adalah daerah hasil. Sebelah itu daerah hasil. Kemudian nulis range-nya gimana range? Ya. Jadi kalau daerah asal itu nulisnya gini. Ingat selalu dalam kurung ya. Kalau ini C maka ditulis C. C sama dengan
kurung kurawal, kemudian ini ditulis semua 1, 2, 3, 4, tutup. Kemudian kodomain, tulis kodomain sama, tulis dulu ini D misal, D sama dengan kurung kurawal 2, 4, 6, 8, gitu. Atau gini, kita pakai yang ini. Kita ganti ini ya. Ini F. Pakai ini aja. Oke, ini E. Ini F. Nah, ini 2, 4, 5. Yang F itu adalah kodomainnya 4, 8, 10, dan 11. Range-nya adalah apa? Jadi langsung ya. Range-nya langsung kurung kurawal. Dia yang memiliki pasangan di E. Jadi apa? 4, 8, 10. Nah, gitu. Jadi ditulisnya cuman yang itu aja. Yang 11 dia nggak ikut ditulis karena dia nggak memiliki pasangan di himpunan sebelahnya. Gitu. Tapi kalau kodomain itu ditulis semuanya. Seperti itu. Nah, itu daerah asal dan daerah kawan dan daerah hasil. Ya, jadi semua berada di himpunan. Setuju dengan Ustadz ya. Sedikit dulu pernah kita membahas terkait himpunan. Himpunan atau istilah lainnya adalah kumpulan. Nah, kumpulan dia adalah kumpulan macam-macam. Ini kok kumpulan angka, ini kumpulan nama, kumpulan warna gitu ya. Yang mereka kalau di semester di kelas 8 ini mereka memiliki hubungan gitu ya. Mereka memiliki ke tingkat selanjutnya mereka bukan hanya menyebutkan tetapi mereka mulai memiliki hubungan gitu dengan himpunan yang lain. Nah, gitu. Nah, sekarang itu ya, anak-anak untuk yang apa? Terkait daerah seperti itu, daerah asal, daerah ini gitu ya. Kemudian sekarang kita akan lanjut ke banyaknya pemetaan. Jadi formasi dari sebuah fungsi, jadi hubungan kayak gini, 1, 2, 3, 4 gini, itu mempunyai rumus untuk menghitung berapa banyak cara yang bisa dihasilkan dalam menghubungkan antara himpunan satu dengan himpunan lainnya. Misal, Ustadz kasih contoh, ini dalam sebuah soal ya, itu ada ini 2, 3, ini misalnya ini 4. Nah, salah bukan 4. Ini misalnya 4, 5, 6. Nah, misalnya ini kayak gini. Gini. Nah, ini formasi 1. Kemudian yang kedua sama 2, 3, 4, 5, 6. Terus kemudian ini seperti ini. Ini formasi 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini formasi 1, formasi 1, ini formasi 2. Nah, nanti kita itu memiliki tugas untuk menghitung berapa formasi sih yang bisa dibentuk dari angka-angka yang berada di himpunan itu. Nah, ketika kalian hitung satu-satu dengan informasi yang berbeda-beda itu akan susah dan sangat banyak. Oleh karena itu ada rumus untuk mencarinya, gitu ya. Jadi ada rumus untuk mencari namanya banyaknya pemetaan. Banyaknya pemetaan atau fungsi. Banyak. Jadi formasi atau ya formasi hubungan itu bisa dicari banyaknya. Caranya bagaimana? Caranya adalah ini misalnya yang tadi apa? Ini MN itu ya.
Misalnya ini MN. Nah, kalau di soal menanyakan banyaknya pemetaan dari itu ya, satu dulu, yang A dulu. Kalau di soal banyaknya pemetaan dari M ke N. Bisa dari M ke N. Jadi dari sini ke sini. Sini ke sini, sini ke sini. Nah, itu cara nyarinya gimana? Cara nyarinya adalah dibalik. Maka cara nyarinya banyaknya himpunan N dipangkatkan ya. Jadi dipangkatkan banyaknya himpunan M. Tuh. Jadi dibalik. Banyaknya himpunan N dipangkatkan banyaknya himpunan N. Kalau ini gimana Ustaz? Nah, kalau ini tulis aja. Banyaknya N berapa? 3. Banyaknya M, banyaknya anggota M itu 2, maka 3 pangkat 2. Berapa 3 pangkat 2? 3 kali 3, berapa? 9. Oh, jadi formasi yang bisa dihasilkan adalah sebanyak 9 kali. Gitu. Jadi nanti buat kayak gini itu sampai 9. Gitu. Kalau kalian mau membuat sendiri, nggak apa-apa. Katanya memberikan jalan yang mudah ya. Kalau kalian ingin mempersulit, boleh. Nah, sekarang yang kedua adalah sebaliknya. Banyaknya pemetaan dari N ke M. Jadi bisa dibalik, N ke M. Maka ini juga dibalik. Caranya adalah banyaknya himpunan M dipangkatkan banyaknya himpunan N. Nah, kalau yang ini, jadi banyaknya M berapa? 2. Banyaknya N adalah 3. Maka 2 pangkat 3, 8. Beda ya, jadi harus hati-hati. Harus berhati-hati. Jadi beda, jangan disamakan. Jadi ketika N, jadi di ini ya, dianalisis sendiri. Buatlah kalimat yang itu hanya kalian yang paham kalau bisa. Atau kalimat yang memudahkan kalian untuk memahami. Kalau dengan kalimat Ustadz kalian sudah paham, alhamdulillah. Tetapi kadang dari kita itu, kita butuh penjelasan sendiri untuk diri kita, untuk memahami suatu hal. Maka boleh kalian menggunakan kalimat sendiri untuk menjelaskan, untuk mencatat ya, bahasa-bahasa seperti ini ke dalam catatan kalian, nggak apa-apa, boleh sekali. Yang di sini intinya adalah kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan seperti itu. Nah, ya anak-anak, ini terkait banyak pemetaan. Jadi di soal itu ditanyakan seperti itu, banyak pemetaan dari himpunan ini ke sini, ini ke sini. Nah, jangan sampai kebalik. Jadi yang di dalam yang menjadi inti itu adalah yang ditujukan. Jadi M ke N, maka dari M menuju N, maka yang dicari adalah banyaknya N. Jadi yang di ini yang di dalam. Kalau ke M, N-nya yang di dalam. Seperti itu ya. Mudah dalam memahami. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait korespondensi satu-satu. Apa itu korespondensi satu? Saya hapus dulu ya yang atas ya. Yang ini udah dicatat belum? Yang atas? Bentar Ustaz. Ya, yang atas. Yang ini enggak. Oh, segera dicatat. Yang belum presensi, segera presensi ya. 30.
Sampai jam berapa toh, Tat? Mic-nya belum dinyalain. Baik, untuk presensi itu silahkan untuk ke apa namanya, ke SMPIT Al-Farisi ya, SMPIT Al-Farisi. Kemudian untuk bertanya terkait soal terkait pelajaran silahkan ke akun Nova Al-Fajr. Itu ya, jadi kalau presensi ke SMPIT Al-Farisi. Akmal sama Aaf silahkan untuk presensi di sana ya, chatnya ke sana. Kalau mau tanya, kalau mau langsung ngomong lewat chat, lewatnya ke sini. Oke, sudah ya, saya hapus. Yang ini, yang atas. Ustadz, Afan, Wih, ya. Nadiatul izin terlambat, Ustadz. Katanya Zoom-nya error. Oh ya. Mbak apa namanya? Mbak Kaila, chat ke akun Ustadz. SMPIT Al-Farisi, ditulis Nadia telat gitu ya. Ya. Lambat gitu. Ustadz. Oke. Oke, kita hapus ini. Oke, kita lanjut. Ini dulu. Baik, kita lanjutkan dulu anak-anak. Yang selanjutnya adalah korespondensi satu-satu. Satu-satu. Nah, ini ya. Apa itu korespondensi satu-satu? Itu masih ada hubungan dengan relasi dan fungsi. Ya. Dia masih ada hubungan antara relasi dan fungsi. Cuman bedanya adalah korespondensi satu-satu ini seperti sebuah status gitu ya. Status apabila jumlah dari himpunan satu dengan himpunan yang lainnya itu sama. Nah, contohnya, jadi ini adalah sebuah ini ya, keterangan ya, keterangan yang menunjukkan bahasanya ya. Hubungan himpunan A dan himpunan B dengan yang sama dan setiap anggota himpunan A dapat tepat satu himpunan B. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya ada sebuah himpunan, tuh, ini 2. Nah, itu misal ini angka ya 2, 3, 4. Ini 5, 6, 7. Nah, ada hubungan nih, ini ke sini. Ini ke sini.
Ini ke sini. Nah, ini namanya korespondensi satu-satu. Jadi, anggota himpunan misalnya ini A lagi ya, di awal ya. AB. Jumlah anggota A sama dengan jumlah anggota B. Dan setiap anggota A dapat satu jumlah anggota himpunan B. Itu namanya korespondensi satu-satu. Tetapi kalau ada himpunan kayak gini, ada fungsi kayak gini. Jadi korespondensi satu-satu ini termasuk fungsi karena dia harus tepat satu anggota himpunan. Jadi dia termasuk fungsi tetapi jumlahnya harus sama. Tuh. Ya. Kemudian kalau misalnya ada kayak gini. Ini 2, ini 3, ini 4. Ini 7, ini 8. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, bisa nggak kayak gini? Bisa, tetapi ini bukan korespondensi satu-satu. Ini ya, ini bukan korespondensi satu-satu, bukan. Karena jumlahnya saja sudah berbeda. Gitu. Jadi kalau kalau korespondensi satu-satu dia jumlahnya harus sama. Nah, itu ya. Oke. Ini satu hapus juga. Ini bukan korespondensi, yang ini korespondensi. Nah, ada yang namanya korespondensi satu-satu. Kemudian sekarang tadi kalau pemetaan itu bisa mencari banyaknya pemetaan ya. Nah, gitu. Jadi kalau tadi fungsi atau pemetaan itu bisa dicari banyaknya. Begitupun dengan korespondensi satu-satu, dia punya cara untuk mencari banyaknya pemetaan atau banyaknya cara yang bisa dihasilkan. Caranya gimana? Caranya adalah misalnya ini. Misalnya kita pakai yang ini dulu ya, yang dari sini. Itu cara mencari banyaknya adalah banyaknya korespondensi satu-satu. Nah, cara mencarinya adalah dengan cara faktorial. Apa itu faktorial? Jadi faktorial itu adalah perkalian urut tapi menurun. Dengan bilangan terbesar adalah jumlah dari himpunan itu. Contohnya, ini ada seperti ini. Misalnya jumlahnya 3 ya anggotanya, maka banyak korespondensi satu-satu yang bisa dihasilkan dari himpunan dua ini adalah 3 faktorial. Oke, Mbak Nadia sudah masuk ya, alhamdulillah. Nah, ini cara mencarinya adalah dengan faktorial, gitu ya. Yaitu dengan 3 faktorial. Karena jumlahnya 3, gitu ya. Karena anggota himpunannya jumlahnya 3, baik kiri ataupun kanan. 3 faktorial, kemudian diapain? 3 faktorial artinya dia cara mencarinya adalah 3 kali 2 kali 1. Jadi menurun perkaliannya. Kalau dikalikan berapa ini? 3 kali 2 kali 1. Berapa? 6. Jadi ada 6. Banyaknya ada 6. 6 buah ya. 6 formasi yang bisa dihasilkan dari sebuah ada 2 buah himpunan ini. Nah, sekarang kalau contoh yang lain. Misal ini 10, 11, 12, 13. Terus yang ini misal 20, 21, 22, 23. Ternyata kayak gini. Nggak apa-apa. Yang penting dia satu-satu. Nah, banyaknya korespondensi satu-satu adalah
apa jumlahnya 4. Jadi dia 4 faktorial. 4 faktorial. Cara mencarinya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa ini? 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. Jadi ada 24 cara untuk menunjukkan formasi korespondensi 1, 1. Itu ya, Mas Mbak sekalian. Anak-anak di penjelasan korespondensi 1, 1 seperti itu. Nah, itu ya pembelajaran untuk hari ini. Jadi hari ini kita sudah sampai di korespondensi 1, 1. Tadi dari awal yaitu kita fungsi terus masuk ke pengertiannya, apa sih itu fungsi gitu ya. Kemudian ada domain itu apa tadi? Daerah asal ya, daerah asal. Kemudian ada kodomain yaitu daerah lawan atau daerah kawan nih sebelah kanan. Kemudian ada range itu ada daerah hasil, di mana daerah hasil itu berada di daerah kawan yang memiliki apa hubungan dengan daerah asal atau domain. Itu kemudian yang tadi juga terkait banyaknya pemetaan. Tuh banyaknya pemetaan itu anggotanya terserah. Yang penting dia adalah sebuah fungsi. Nah, banyak pemetaan tadi apa? Pangkat ya. Jadi banyaknya anggota A, banyaknya anggota B itu dipangkatkan. Kemudian ada juga korespondensi 1, 1. Korespondensi 1, 1 itu syaratnya dia harus jumlah anggotanya sama, baru dia dikatakan korespondensi 1, 1. Kalau tidak sama, itu disebut fungsi. Itu ya. Jadi kalau jumlahnya sama, dia disebut korespondensi 1, 1. Kalau dia jumlahnya tidak sama anggotanya, dia disebut dengan fungsi atau pemetaan. Baik, anak-anak sekalian, mungkin itu yang bisa kita bahas untuk hari ini. Sebelum ada yang ingin bertanya, silakan Ustadz waktu untuk bertanya ya. Mau mencatat dulu ini, silakan. Itu nanti. Kenapa makanya? Oh iya, juga yang belum presensi ya, silakan yang belum presensi untuk presensi chat di. Nah, oke, pertanyaan dari Mas Ilham. 4 kali 3 kali 2 kali itu dari mana? Dari ini ya, Mas. Dari 4 faktorial. Jadi 4 faktorial. Karena 4 faktorial dari mana? Dari jumlah anggotanya ini. Kayak ini tadi ya, 3 faktorial dari mana? Dari jumlahnya ini. Kan ini jumlahnya anggotanya 3. 1, 2, 3. Itu ya, bukan jumlah 2 tambah 3 tambah 4, bukan. Tapi jumlah anggotanya adalah 3, maka dia 3 faktorial. Terus yang 4 ini dapat dari mana? Dapat dari jumlahnya anggotanya ini. 1, 2, 3, 4. Maka dia 4 faktorial. 4 faktorial, maka dia dikalikan menurun. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu, Mas Ilham. Baik, terus pertanyaan berikutnya dari Mbak Kaila, dikasih ke Google Classroom enggak? Video ini, pembelajaran ini kita videokan, nanti bisa dicek di YouTube ya, YouTube SMP. Jadi nanti tidak diupload di Google Classroom, karena kalau video diupload di Google Classroom, terus Mbak Nadia silakan untuk chat ke SMP IT Al-Farisi ya. Jadi jangan ke akun yang Nova Al-Farisi ini enggak, tapi di SMP IT Al-Farisi. Formatnya kayak gitu sudah betul. Aku kan udah pakai skin. Mas Naren juga ya, Mas Naren untuk presensi silahkan ke chat ke SMP IT Al-Farisi agar terekam di sana. Baik, ada lagi yang bertanya anak-anak sekalian?
Ustaz masih berikan kesempatan terkait fungsi ya. Ya. Oke, saya sudah tanya. Cukup? Tidak ada lagi yang tanya? Yang chat di SMP Al-Farisi kalau tentang pelajaran silahkan chat ke sini saja. Jadi di sini itu untuk chat tanya yang Nova Al-Fajr. Baik, kalau tidak ada kita akhiri ya anak-anak sekalian. Oh, bentar, ada yang tanya. Mbak Nahla, di banyak pemetaan ada rumus N kecil buat apa, Us? N kecil itu menunjukkan simbol yang artinya banyaknya. Gitu. Jadi banyaknya. Maksudnya adalah kalau misalnya N kecil M, jadi dia banyaknya anggota himpunan M. Itu. Jadi makanya di sini Ustadz menuliskan 2 itu karena dia menunjukkan banyaknya anggota. Di N itu banyaknya anggota. Gitu ya Mbak Nahla ya. Ada lagi yang ingin tanya? Silakan. Yang belum presensi silakan presensi, yang chatnya malah ke SMPIT mau tanya pelajaran dikirim ke Nova Al-Fajr gitu ya. Baik, anak-anak, apabila tidak ada yang bertanya lagi, Ustaz cukupkan sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, dengan lancar. Ustaz harap kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Nanti yang belum paham ya dipelajari lagi videonya. Insya Allah nanti akan diupload ya. Itu Najma silahkan chat ke SMP Al-Farisi ya kalau presensi ya. Baik, gitu anak-anak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khair. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah kafaah ilmu kita, bisa menambah pengetahuan kita, dan bisa memudahkan kita dalam belajar. Begitu sekali. Mari karena sudah adzan zuhur ya. Tempat kalian sudah belum? Sudah. Ya. Baik, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khair Ustaz. Betul, semangat sekali. Dia terus sekali. Ustaz, hilang video Ustaz. Apa ya? Enggak, mboten ya, Tak. Mboten nggih, mbot. Ya, Jazakallah oke. Ustaz. Assalamualaikum. Harapanlah Ya, Ustaz. Wak Yakum. Ustaz menjadi pengantin baru, Apa? pengantin Selamat baru. ya Ut menjadi Harapanlah Ustaz. pengantin Ya, baru terima Ut. kasih. Jazakallah. Bulan madu di mana, Tat? Hah? Dah. Dadah. Tuh udah ada data sama Ustaz Nova. Enggak ada sama-sama Pak Torik. Pak Torik. Nah,